Bang Bimbang ayo ke bank, Bang Bimbung ayo nabung. Selamat datang, selamat bergabung di Bincang SGS bersama saya Gilar Prasetyo. Oke, dan kali ini sebuah kehormatan kita bincang-bincang bersama bintang tamu kita sangat luar biasa. Beliau ini adalah pimpinan Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta. Bersama dengan Pak Jaka Nur Sahid. Selamat pagi Pak Jaka. Selamat pagi Mas Gilan. Wes, Pak Jaka ini badannya keren banget ya, masih energik ini teman-teman. Pak Jaka ini masih energik sekali. Beliau ini kayaknya pandai menjaga daya tahan tubuh. Dan selain pandai menjaga daya tahan tubuh, tentunya Pak Jaka ini pandai menjaga daya tahan finansial. Oke, bukan begitu Pak Jaka? Hobinya olahraga apa nih Pak Jaka nih? Oh, masih bisa seenergik ini Pak? Ya nge-gym aja. Nge-gym Pak? Oh, yes. Kalah saya nih. Pak Jaka nge-gym, saya enggak loh ini Pak. Habis ini nge-gym saya Pak. Siap. Oke, teman-teman, seperti opening saya tadi tentang menabung, dan ini bersama Pak Jaka dari Bank Jateng. Tentunya kita akan membahas bagaimana sih caranya nanti buat teman-teman ini bisa saving money, menjaga keuangannya ini bisa long last, dan terutama untuk pelaku-pelaku UMKM juga ya Pak Jaka ya. Ini supaya nanti bisa menghadapi mungkin tantangan-tantangan yang tak terduga ini. Seperti yang waktu beberapa tahun kemarin kasus Covid gitu-gitu kan cukup mengagetkan. Nah, gimana sih caranya dan seberapa pentingnya sih menabung untuk keuangan? Nah, ini sudah bersama Pak Jaka, nanti kita akan kulik bersama. Oke, Pak Jaka, ini menabung itu seberapa penting sih Pak untuk terutama anak sekarang atau pelaku UMKM Pak? Ya. Jadi menabung ini sebetulnya harus dimulai sejak usia dini ya. Jadi budaya menabung itu sudah harus ditanamkan sejak masa sekolah. Makanya dari dunia perbankan ya, dari usaha perbankan itu sudah ada edukasi kepada anak-anak sekolah mulai dari SD sampai dengan tingkat SMA ya. Bahkan SD sudah diajarkan Sudah Pak? diajarkan dengan menabung, yang selama ini menabungnya itu hanya dititipkan kepada guru. Ke orang tua sih Pak. Dititipkan kepada guru, dikumpulkan oleh guru. Sekarang kan sudah ada produk ke perbankan yang namanya simple, simpanan pelajar. Nah, ini sudah dikenalkan kepada anak-anak sekolah itu untuk mulai menabung dengan mereka mempunyai buku tabungan. Jadi mereka mengenal bank yang sebenarnya, sehingga dari safety keamanannya juga terjamin. Yang selama ini kan dikumpulkan oleh gurunya, ya nanti dibagikan saat kenaikan kelas. Nah, iya. Tapi kalau diberikan dalam bentuk tabungan, produk tabungan simpel, semua perbankan ada produk ini, karena ini juga program dari pemerintah ya dengan OJK, sehingga mereka bisa mempunyai buku sendiri, sehingga mereka mengenal uang saku yang sekarang diterima anak-anak itu bisa disisihkan lewat sana. Nah, kebiasaan inilah harus dikenalkan oleh pemerintah, dalam hal ini dunia perbankan juga, dengan budaya menabung sejak awal. Nah, ini akan berpengaruh saat mereka nanti sudah menginjak dewasa. Nah, akhirnya akan memberikan pelajaran pengaturan pengelolaan keuangan yang sangat sederhana. Keuangan dari dirinya sendiri dulu, sebelum nanti melangkah ke usaha. Nah, sepertinya masa kecil saya kurang mendapatkan ilmu itu. Jadi sekarang agak kacau ini pengaturan keuangannya ini. Nah, makanya ini saya belajar ilmu dari Pak Jaka ini. Ya, dan kan harus tentunya memilih ya Pak ya. Maksudnya menabung itu supaya aman dan juga menguntungkan. Nah, itu gimana Pak cara-cara memilih jenis-jenis tabungan atau mungkin pengelola tabungan yang aman dan menguntungkan Pak?
Yang jelas untuk tabungan setelah dia dari masa kecil sudah diperkenalkan dengan nanti dewasa menginjak kepada masa dia kuliah ya. Dia kuliah itu bisa menolak ke uang sakunya, dia bisa memanfaatkan kebutuhannya yang cukup untuk kebutuhannya saja, sisanya bisa ada di tabungan. Era sekarang pun juga sudah ada digital ya, banyak dompet-dompet digital melalui bank-bank sudah menyediakan digital melalui cashless dan sebagainya, ada ATM dan sebagainya. Nah itu juga memberikan pembelajaran pada anak-anak tentunya kepada mulai dari bawah sampai dengan dewasa saat nanti dia akan melakukan usaha sudah mengenal dengan pengelolaan keuangan sehingga tidak boros. Tidak boros menggunakan keuangannya sesuai dengan kebutuhannya dan tidak konsumtif terlalu tinggi. Nah, ini Pak, ini nih tidak konsumtif terlalu tinggi. Ini kayaknya problem yang dialami anak sekarang ya Pak. Kayaknya ini Pak, apalagi circle saya nih teman-teman saya Pak. Apa namanya, pembelaannya adalah self reward. Kadang self rewardnya itu berlebihan menurut saya Pak. Bahkan lebih gede self rewardnya daripada income-nya ini Pak. Iya kan. Dapat proyekan dikit, dapat orderan banyak itu langsung self reward. Beli apalah misalkan kayak ganti HP, beli iPhone. Padahal cuma dipakai mirror selfie itu loh Pak. Dipakai mirror selfie yang selfie ke kaca, kelihatan pamer kameranya gitu. Ada lagi yang ini Pak, teman saya punya usaha, self rewardnya ini jalan-jalan ke Bali. Tapi habis itu pas kembali dia mikir Pak, karena dia jalan-jalan kemana-mana tapi bisnisnya di situ-situ aja. Nah ini karena mungkin kurangnya edukasi soal menabung ini Pak. Betul. Terutama itu tadi kan Bapak lebih banyak membahas soal individu. Kalau UMKM ini Pak, penting nggak sih Pak bagi UMKM itu untuk menabung untuk jangka panjangnya Pak? Sangat penting karena selaku pelaku usaha itu harus menyisihkan dari keuntungannya ini untuk ditabung. Karena apa? Mereka kepingin usahanya akan selalu berkembang, sustain terus gitu ya. Mereka tidak akan kepingin usahanya itu segitu saja. Nah itu perlu setidaknya ada sisa dari keuntungan yang harus dipersiapkan. Di satu sisi nanti kalau dia menyisihkan untuk tabungan itu akan memberikan kenyamanan dia untuk mengembangkan usahanya. Kalau dari segi tabungannya kurang, nanti bisa menggandeng dengan perbankan. Perbankan ada fasilitas pinjaman lunak yang untuk UMKM. Tentunya kan begitu. Nah, menabung ini perlu pelaku UMKM itu juga perlu melakukan itu. Tidak semuanya dihabiskan untuk operasional. Tentunya harus ada penyisian untuk menjaga resiko-resiko yang ada timbul dari usaha itu. Ya, jadi perlu ya Pak ya menabung, terutama untuk UMKM supaya nanti kalau ada kebutuhan-kebutuhan mendadak yang urgent itu siap menghadapi tantangan. Ya, dan ngomong-ngomong soal UMKM teman-teman, ini kita kebetulan di ruangan ini co-working space-nya dari Bank Jateng untuk UMKM ya Pak ya. Betul. Dan ini bisa dilihat mungkin ini di belakang kita ini produk-produk UMKM ya Pak. UMKM binaan mungkin bisa Bank Jateng. Dijelaskan dulu nih Pak. Co-working space ini fungsinya atau support Bank Jateng kepada UMKM itu dalam bentuk bagaimana ini Pak? Ya. Jadi konsen dari Bank Jateng itu salah satunya juga pengembangan UMKM. Apalagi pasca pandemi Covid, kita juga harus menyelamatkan pelaku-pelaku UMKM yang memang kemarin sangat terganggu sekali dengan adanya pandemi Covid itu. Nah, Bank Jateng konsen sehingga dibuatlah co-working space ini yang diperuntukkan untuk para pelaku UMKM. Di sini di co-working space ini tempat untuk pendidikan pelaku-pelaku UMKM yang startup, yang baru mulai ataupun yang sudah mulai untuk dilakukan pendidikan pengembangan usaha dan produknya mereka. Contohnya nih
Kita itu sudah melakukan beberapa kelas pelatihan UMKM yang di sini. Oh, ada pelatihannya, Pak? Sudah ada pelatihannya. Berarti ada pendampingan terus gitu ya, Pak? Iya, ada pendampingan yang kita lakukan, bahkan kita membuat program itu yang mungkin di luar ekspektasi dari yang lain kan begitu. Jadi pelaku-pelaku UMKM yang startup yang baru mulai itu kita undang di sini, kita bikin kelas, beberapa kelas gitu, kita undang trainer-trainer yang ada, ya kita bekerja sama dengan beberapa pelaku usaha yang digital, seperti kita menggandeng dengan Tokopedia, dengan Shopee, karena kita mengarahkan untuk pelaku UMKM bisa go digital gitu ya, Pak? digital di sana. Berarti UMKM yang baru mulai juga bisa disupport di sini ya, Pak? Bisa disupport. Jadi misalnya UMKM yang baru mulai, kita gandeng dengan Telkomsel, mereka diperkenalkan digital, ya. Setelah mereka mengenal digital, bagaimana sih membuat akun, bagaimana membuat web dan sebagainya. Nah, kita gandeng dengan Shopee misalnya, kita dengan Tokopedia, bagaimana mereka nanti bisa masuk ke ranah usaha yang pemasarannya lewat digital. Ya, kita menggandeng dengan dari studi brand. Jadi istilahnya di sana mengajarkan cara membranding produknya yang lebih menarik, packagingnya lebih menarik. Kita ajarkan itu semuanya, termasuk di sini pendampingan dari Bank Jateng. Pendampingan dari Bank Jateng apa? Permasalahan permodalan. Permodalannya kita berikan skim kredit yang dengan suku bunga yang sangat rendah, sehingga bisa membantu pengelolaan mereka. Kita bantu dengan marketingnya. Kita berikan ilmu dengan pengelolaan keuangan yang sederhana. Bagaimana usaha itu harus dimulai dengan adanya pengelolaan keuangannya. Nah, itu paling penting ya, Pak. Paling penting biar nanti tidak menjadi usaha yang campur aduk, keuangan usaha dengan keuangan keluarga menjadi satu, akhirnya tidak akan berkembang. Nah, itu kita Bank Jateng itu ada kerjasama yang dipercaya oleh Sparkassen dari Jerman. Dari Jerman itu? Kita dari Jerman itu memberikan pembelajaran tentang mengatasi persaingan, mengatasi produktivitas yang over. Ilmu-ilmu itu kita berikan, marketing, pengelolaan keuangan, ada semua. Nah, harapan kami dari Bank Jateng ini memberikan pendampingan UMKM itu sehingga mereka jadi tahu, mereka jadi melek. Oh seperti ini toh kalau kita mau masuk ke digital. Oh seperti ini toh kalau kita mau mengelola keuangan. Bagaimana sih marketingnya dan sebagainya. Nah nanti kalau dia udah berkembang lebih besar lagi, kita dampingi lagi, produk ini bisa diekspor nggak sih? Kalau produk ini bisa diekspor, ya kita dampingi, kita kurasi, kita kerjasama dengan UNS, ya, untuk langkah-langkah ini kita kerjasama dengan stakeholder yang ada. Tentunya kita juga menjadi banknya pemerintah, kita selalu ada di belakang program-programnya pemerintah. Backup program-program pemerintah. Dan paket komplit ya Pak tadi, semua dari pendampingan sampai pengembangan dan sebagainya. Sampai. Nah yang kemarin bahkan kita bekerja sama dengan Korem Solo, Laras Tatrama Solo. Itu apa? Ide yang saya lontarkan kepada Korem bahwa bagaimana sih untuk membantu pengembangan UMKM ini. Nah, saya menggandeng dengan Korem Solo itu menawarkan TNI bisa berperan aktif dalam pengembangan UMKM. Loh, bagaimana Pak Jaka? Gimana itu Pak? Kami pegangnya senjata, ya. Kami nggak punya background untuk itu. Nah, saya punya ide. Begini, Komandan. Jadi Komandan punya Babinsa yang ada di desa-desa. Iya, gitu. Benar. Nah, bagaimana Babinsa ini kita latih menjadi penyuluh UMKM? Loh, caranya bagaimana? Kita
latih di co-working space-nya Bank Jateng. Nah, sudah ada beberapa angkatan yang lulus ya. Jadi Babinsa ini kita undang ya, kita latih seperti tadi. Jadi nanti untuk Ilmu-ilmu mengedukasi itu. Nah, nanti mereka UMKM untuk yang ada di mendampingi, daerah-daerah. mengedukasi, sehingga bahkan dari komandan Koram itu juga memberikan target satu Babinsa bisa mendampingi 5 UMKM yang mereka semula hanya usaha dengan sistem jadul ya, Konvensional gitu ya Pak ya? konvensional. Nah, kita kembangkan sehingga mereka bisa lebih meningkat omsetnya karena packagingnya sudah bagus, Marketingnya udah bagus, bagus, keuangannya keuangannya bagus, sehingga mereka bisa masuk ke Indomaret, ke Alfamart, Retail lah ya, seperti Pak. itu. Nah, bisa masuk kualitas UMKM yang bisa dipasarkan. Menarik banget nih teman-teman. Dan tadi ide dari Pak Jaka ini keren banget ya, melibatkan tadi Babinsa dan lain sebagainya tadi. Wah, nggak kebayang sih. Apalagi nanti pasti dengan pendekatannya akan lebih disiplin ini Pak. UMKM di daerah akan lebih disiplin dan tertib ini dengan didampingi oleh Babinsa, penyuluhan tentang pengelolaan UMKM. Keren banget nih. Wah, menarik banget, paket komplit. Nah, kebetulan gini Pak, saya ini baru ngerintis usaha Pak. Bisa ini Pak saya didampingi Pak? Bisa. Jadi justru malah kalau yang merintis ini kita juga punya program ini. Nah ini Pak, namanya kredit milenial. Ada Pak program untuk yang baru merintis usaha, kredit milenial. Kredit milenial ini untuk startup, untuk milenial yang mau memulai ya. Syaratnya dia sudah punya usaha, memulai usahanya minimal 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan itu nanti kan dari pihak bank akan bisa memberikan analisis bagaimana usaha itu akan dikembangkan, kan begitu. Nah, di sini karena ini startup, jadi plafon maksimal hanya 25 juta, nggak terlalu banyak. Gitu, ya, memang untuk usaha mereka dengan suku bunga yang sangat ringan. Kisaran berapa itu Pak? 7% 1 tahun, masih tetapi ada cashbacknya. Nah ini yang menarik gitu. Ini. Kalau udah dengar kata cashback gitu kayak langsung cerah gitu. Jadi dia dibebankan 7% nih setahun. Ya, katakanlah rendah lah ya itu. Iya, dia mengambil 25 juta. Nah, kalau dia lancar angsurannya itu tahun pertama dia akan di cashback 5%. Jadi hanya membayar 2% ya Pak. Nah, menarik ini teman-teman. Nanti tahun kedua dia akan diberikan cashback 4%. Oh, ada lagi cashbacknya di tahun kedua, Pak? Ya, tahun kedua dia akan di cashback 4%. Nanti tahun ketiga dia akan diberikan cashback 3%. Nah, jadi dia akan membayar di tahun pertama 2%, nah tahun kedua 3%, tahun tahun ketiga 4%. Kan gitu. Jadi ada cashbacknya yang mereka berikan, mereka lancar. Kenapa kita berikan cashback? Ya itu edukasi juga untuk memberikan disiplin bagi mereka. Supaya tertib dalam lancar, karena ada tanggung jawab ya Pak itu ya. Benar-benar. Gitu. Nah ini diperuntukkan untuk para milenial yang memang benar-benar memulai usahanya. Nah ini buat teman-teman buruan langsung jadi nasabah Bank Jateng. Oke keren banget nih, banyak programnya. Pokoknya siap saya Pak nanti langsung silakan, daftar gabung. Ini. Pokoknya nanti kalau udah sama Bank Jateng, saya kalau di jalan dipanggil teman Bang Gilar nggak noleh saya. Kalau Bank Jateng noleh saya. Langsung datang saya pokoknya kalau Bank Jateng ini. Makanya Bank Jateng keren banget. Nah itu tadi ada program untuk milenial yang baru merintis usaha. Terus kalau program ada lagi nih yang saya dapat nih Pak, ada program Gebiar Merdeka Bank Jateng. Nah ini program yang bagaimana ini Pak? Nah Gebiar Merdeka Bank Jateng ini dimunculkan kemarin saat bulan Agustus terkait dengan program Hari Besar Nasional ya, Hari Kemerdekaan. Nah ini Gebiar Merdeka ini menabung. Menabung ini. Menabung minimal 10 juta ya, itu nanti di hold selama 6 bulan mereka ada cashback 1,5%. Banyak cashbacknya nih Bang Jateng teman-teman. Ada cashback 1,5%. Selain mereka dapat cashback 1,5%,
tabungannya itu juga dapat ikut undian. Nah, tabungan itu juga dapat penambahan bunga bulanannya. Di luar itu, undiannya kita juga ada program. Undiannya itu juga setahun dilakukan 2 kali. Ya, grand prize-nya Apa itu, Pak? Pajero. Widih, Ya, itu keren. grand prize-nya Pajero. Siapa yang Nanti nggak ngiler hadiah nih? utamanya expander, ya. Pajero Terus expander. ada hadiah pertamanya motor NMAX. Nah, Hadiah tuh. ketiganya emas batangan 10 gram. Itu diundi setahun 2 kali, dan masing-masing cabang dan capem yang menjadi nasabahnya mendapatkan kesempatan. Dan itu Peluangnya besar sekali. peluangnya besar karena per cabang berarti itu, Per Pak. cabang per capem. Jadi contohnya ini di cabang Surakarta itu ada 3 cabang pembantu. Yang menjadi nasabahnya cabang Surakarta dan cabang pembantu itu ada Gading, Nusukan, dan Manahan. Itu nanti punya kupon nih untuk merebutkan 1 expander Wih, di satu spender. cabang. Terus di Capem itu ada 1 kendaraan NMAX, di cabang ada 2. Oh. Dan bisa mereka punya peluang untuk merebutkan hadiah emas batangan juga. Artinya misalkan cabang Surakarta dengan cabang yang daerah lain itu Beda-beda. undiannya berbeda ya, Pak ya? Undiannya Sendiri ya, per Pak? cabang dan per capem. Oh iya, peluang menangnya besar Peluangnya berarti nih, besar, Pak. Wih, iya. langsung buruan nih gabung nih teman-teman nih. Keren banget nih. Tadi ada Pajero, Expander, ada Nmax. Keren. Ya minimal dapat Nmax lah ya. Jadi naik motor bisa sambil selonjoran gitu ya. Pak. Iya. Nah, itu tadi program Gebiar Merdeka, dan syaratnya tadi berarti cuman apa aja tadi, Pak? Menabung ya, Pak? Ya, Jadi menabung minimal 10 juta, kelewatan 10 juta, nanti di hold selama 6 bulan. Itu programnya sampai dengan Desember ya, sampai Desember. Karena ini program ya, jadi Agustus sampai Desember. program berkala gitu ya, Pak? Ya, Oke. jadi sampai Desember silakan nanti menabung 10 juta, di hold selama 6 bulan. Nah, itu nanti dapat fasilitas Cashback tadi, 1,5% dan undian seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini masih ada waktu nih teman-teman, silakan langsung yang punya uang tadi berapa, 10 juta ya, Pak ya? 10 juta. Di hold 6 bulan langsung tuh daftar. Bisa dapat cashback, bisa dapat peluang menang, dapat expander sama Nmax tadi tuh. Siapa yang nggak mau tuh, keren banget. Kalau selain program Gebiar Merdeka, Pak, selain program itu ada lagi nggak program lain? Program ada yang kaitannya untuk dengan UMKM atau untuk individu gitu? Ya, kalau menabung kita ada panen hadiah tadi yang saya sampaikan. Panen hadiah yang mobil dan sebagainya itu nanti diundi selama 1 tahun 2 periode, itu programnya. Itu yang tabungan Yang Bima itu tabungan. bukan, Pak? Ye. Bukan? Ya betul, Oh, itu yang tabungan Bima. Ya, karena tabungan Bima ini tabungannya Bank Jateng. Oh iya. Produk tabungannya Bank Produk Jateng. tabungannya Bank Ya, Jateng. khusus produk tabungannya Bank Jateng. Dan bisa panen tadi, gimana tadi panennya, Pak? Program panen hadiah. Oh, program panen hadiah. Jadi yang Pajero, Expander, Nmax sama emas batangan tadi setiap 6 bulan sekali kita undi. Tuh. Hadiahnya sama gitu. 6 bulan 1 semester kita undi, nanti 1 semester undian lagi. Jadi yang periode Januari sampai dengan Juni nanti diundi di semester 2, periode Juli sampai Desember diundi di semester 1. 2 kali pengundian. Ini buat teman-teman tuh, petani aja nunggu setahun baru panen itu. Dan Ya. itu pun kadang kena hama wereng ya, Pak. Ini nggak perlu jadi petani, tinggal nabung di Bank Jateng bisa panen hadiah, dan berkala tadi 2 semester. Keren banget ini Bank Jateng nih. Ternyata banyak banget manfaat dari menjadi nasabah Bank Jateng. Tadi ada program-program untuk UMKM, program-program tabungan yang banyak cashbacknya, banyak panen hadiahnya. Ya, yang penting soal panen hadiah nih, Pak. Hati-hati penipuan ya, Pak ya, karena kadang ada yang mengatasnamakan gitu-gitu. Betul. Jadi konten-konten penipuan itu saya harapkan kepada seluruh nasabah ataupun masyarakat jangan percaya dengan konten-konten penipuan yang beredar di medsos. Ya. Jadi bank akan memberikan pemberitahuan Secara resmi. ya. Siapapun yang menjadi pemenang walaupun itu diundi ya. Jadi pemenangnya tidak hadir, itu bank akan memberikan pemberitahuan khusus
bank akan memberikan surat tertulis yang resmi, pemberitahuan. Bank akan mendatangi langsung dengan memberikan petugas dengan surat tugas dan akan menelpon langsung, pasti. Dan menariknya Mas Gilar, Gimana, Pak? semua undian tadi Ya. pajaknya ditanggung bank. Wis, ini nih yang Kerennya di paling situ. Keren ini. Jadi kalau dapat mobil, nggak usah mikir dengan membawa uang pajak. tinggal ambil, Pak. Tinggal bawa uang mobilnya. Untuk iya. Datang ke sini diberikan mobilnya bawa pulang. Datang ke bank diberikan motornya bawa pulang. Nggak usah mikir pajak 20%. Nggak usah mikir uangnya. Dulu kalau dapat hadiah, Ya, itu, Pak. aduh saya harus bawa 20%. Harus cari uang untuk bayar Cari pajaknya uang, kadang-kadang dulu. malah nggak dinikmati. Iya. Akhirnya hadiah itu dijual. Nah, karena nggak punya uang untuk membayar pajak, di Bank Jateng pajak ditanggung bank. Tuh teman-teman, langsung buruan jadi nasabah Bank Jateng, nikmati tadi tuh banyak program-program dari Bank Jateng yang keren-keren tuh. Ya, dan dengan menjadi nasabah terus menjalankan program-program Bank Jateng juga kita menjadi ini juga ya mensupport program pemerintah untuk menaikkan inklusi keuangan. Jadi investasi-investasi juga bisa berkembang ya Pak ya, dan Ya. tentunya lapangan pekerjaan juga akan meningkat. Jadi jangan lupa untuk Multi efek. menabung di Bank Jateng. Yes. Keren banget nih. Karena menabung penting untuk perencanaan masa depan. Bukan begitu nih Pak? Betul. Nah, kalau kalian sudah diajarkan menabung sejak dini dan kalian terapkan, besarnya seperti Pak Jaka. Kebetulan saya dulu tidak diajarkan. Jadi seperti ini saya Pak ya. Makanya ini belajar ilmu dari Pak Jaka. Oke, mungkin ada program lagi yang mau disampaikan Pak? Kalau program-program bagi pelaku-pelaku usaha, kita memberikan program baik itu yang startup tadi, yang mau memulai usaha, kita ada kredit milenial ya. Untuk usaha-usaha kita juga menjadi bank pelaksana program KUR, kita juga ada KUR. Oh, ya. di sini juga ada KUR Pak? Juga ada Benar, KUR benar. juga ya. Untuk pelaku-pelaku usaha yang menengah juga kita ada. Jadi silahkan datang ke Bank Jateng. Nanti kita akan berikan pilihan-pilihan yang sesuai dengan kemampuan Dan kebutuhan. kemampuan dan keadaan dari usaha yang bisa dibangun. Baik itu untuk modal kerja, baik itu untuk investasi ada. Ya. Untuk masyarakat yang bisa menyisihkan hasil usahanya atau menyisihkan keuangannya untuk menabung, silakan datang ke Bank Jateng. Bank Jateng juga memberikan fasilitas program-program tabungan yang sangat menarik, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Oke, ternyata Satu pesan saya Nah, ini, kepada semuanya, hati-hati dengan pinjaman online. pinjol ya Pak ya? Pinjol harus dicek benar bahwa itu terdaftar Di OJK atau OJK. tidak? Kalau tidak, jangan sekali-kali melakukan Pinjol. pinjaman ke pinjol. Ya. Itu akan menyusahkan kepada teman-teman semuanya. Karena diteror Pak ya. Betul. Jadi secara psikis akan susah. Ya. Dan berlipat-lipat terus katanya nih. Betul. Tuh nggak usah pinjol-pinjol teman-teman, langsung jadi nasabah Bank Jateng langsung tuh. Banyak pinjamannya, banyak program tabungannya, support untuk UMKM, dan banyak cashback, hadiah. Tadi bahkan nggak ada potongan pajaknya tuh. Keren banget nih Bank Jateng nih. Oke, mungkin ada tips Pak untuk teman-teman di rumah, mungkin untuk pengelolaan keuangan yang bijak. Ya. Untuk pengelolaan keuangan, ajarkan mulai dari anak-anak kita yang usia dini. Biasakan mereka mengenal dunia perbankan dengan cara menabung. Karena dengan menabung ini membudayakan kepada anak-anak bahwa saatnya nanti dia perlu kebutuhan yang harus di-cover, sehingga tidak berlaku boros, tidak bergaya hidup yang mewah, tetapi bisa mempergunakan keuangan itu dengan baik. Nah itu tadi, jadi tentunya mempergunakan keuangan dengan cermat, dengan perhitungan ya Pak ya, tidak impulsif buying tuh. Anak-anak sekarang beli nggak pakai hitung-hitungannya, langsung
habisin. Sekarang dapat, habisin sekarang semua. gitu. Habis itu besok bingung lagi. Nah, itu tadi. Keren banget, sebuah kesempatan berharga ini bagi saya bisa ngobrol bareng koordinator cabang Bank Jateng ini dengan Pak Jaka. Biasanya saya kalau ke Bank Jateng ngobrol cuman sama security kalau nggak teller. Ini langsung dengan Pak Jaka. Keren banget. Terima kasih banyak Pak Jaka. Mas Gilar. Dan sangat bermanfaat sekali, benar-benar bisa bikin kita menjadi bisa mengelola keuangan dengan bijak tentunya. Sebelum saya tutup nih Pak, saya ada sedikit pantun ini untuk closing kita pada siang hari ini. Pantun pepatah ini. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Cakep. Biar ekonomi nggak sulit, jadi nasabah Bank Jateng nanti bisa melejit. Cakep dan keren. Oke, itu tuh. Terima kasih. Saya Gilar Prasetyo dengan Pak Jaka di Bincang SGS bareng Bank Jateng kali ini. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Thank you. See you. Welcome.